Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Putri dengan NIM 23042009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas asas-asas manajemen dengan materi pertemuan 5 dan 6. Materi pertemuan 5, ketepatan dalam merumuskan solusi dan mengambil keputusan. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan adalah proses yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada model. Model pemecahan masalah adalah pengambilan keputusan melibatkan tahap-tahap seperti aktivitas intelijen, identifikasi masalah, mencari alternatif solusi, memilih solusi, dan mengevaluasi hasil. Yang kedua ada model pemecahan masalah dan pengambilan keputusan juga melibatkan keterampilan problem solving dan decision making yang dapat diberikan dengan pelatihan dan implementasi. Yang kedua ada proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan melibatkan pemikiran kritis dan analisis. Yang kedua ada proses pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan juga melibatkan memperbaiki kualitas dalam menganalisa masalah dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada jenis pemecahan masalah dan pengambilan keputusan tergantung pada jenis masalahnya. Yang pertama, jenis permasalahan masalah dan pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi pemecahan masalah terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan menjadi penting dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh negara dan masyarakat. Dengan memahami model, proses, dan jenis pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, kita dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan membuat keputusan yang tepat dan efektif. Selanjutnya materi pertemuan 6, ketepatan dalam menganalisis perencanaan, urgensi perencanaan, jenis prinsip-prinsip, dan proses perencanaan. Definisi perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi. Secara sederhana, perencanaan adalah suatu proses berpikir yang sistematis dan terarah. Perencanaan membutuhkan kita untuk memikirkan tujuan yang ingin dicapai, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya, dan bagaimana mengatur tindakan tersebut secara efektif. Yang kedua, ada pentingnya perencanaan. Perencanaan memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama ada membantu menentukan tujuan dan arah organisasi, membantu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, meningkatkan koordinasi dan kerjasama. Dan terakhir, ada meningkatkan motivasi dan komitmen. Selanjutnya ada jenis perencanaan. Ada berbagai jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis adalah perencanaan jangka panjang yang berfokus pada tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Lalu ada perencanaan taktis, yaitu perencanaan jangka menengah yang berfokus pada bagaimana mencapai tujuan dan sasaran strategis. Yang terakhir ada perencanaan operasional, adalah perencanaan jangka pendek yang berfokus pada pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari. Lalu ada prinsip-prinsip perencanaan. Ada beberapa prinsip-prinsip perencanaan yang harus diperhatikan dalam perencanaan. Yang pertama ada fokus pada tujuan. Perencanaan harus dimulai dan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Lalu ada realistis. Perencanaan harus realistis, dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Ada fleksibel. Perencanaan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Lalu ada partisipatif. Perencanaan harus melibatkan semua pihak yang terkait. Selanjutnya, proses perencanaan. Yang pertama, perumusan tujuan. Tahap ini dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Lalu yang kedua, analisis situasi. Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis kondisi internal dan eksternal. Yang ketiga, ada pengembangan alternatif. Tahap ini dilakukan untuk menghasilkan berbagai alternatif rencana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada pemilihan alternatif. Tahap ini dilakukan untuk memilih alternatif rencana yang paling baik dan efektif. Yang kelima, ada implementasi rencana. Tahap ini dilakukan untuk melaksanakan rencana yang telah dipilih. Yang keenam, ada evaluasi rencana. Tahap ini dilakukan untuk menilai keberhasilan rencana yang telah dilaksanakan. Itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.